Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Salam dan bahagia dari saya Agus Radi Budiarto. Kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.1 RPP atau modul ajar berdiferensiasi. Kali ini saya masih dalam bimbingan dari guru pengajar praktik kebanggaan kita dan yang paling kita cintai bersama, yaitu Ibu Salis Haniatul Zaidah, SPD SD MSI. Dan tentu saja fasilitator, kebanggaan dan favorit kita semuanya, Bapak Samsu Ahmad Nur SE MPD. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam modul ajar ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya kebetulan mengampu di SMK NU 06 Muali Menoleri. Perkenalkan, nama saya Agus Radi Budiarto, mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila, dan kali ini akan menampilkan pendidikan Pancasila di fase E kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024. Dalam modul ajar ini sudah menunjukkan beberapa hal, yang terutama adalah elemen Pancasila, kemudian capaian pembelajaran juga sudah, kompetensi awalnya, kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila, apa saja yang akan dipenuhi, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi saya sudah menyiapkan buku siswa dan buku guru, terutama untuk buku PPKN atau pendidikan Pancasila, kemudian LCD, laptop, whiteboard, internet, ini tentu saja untuk menampilkan tayangan-tayangan. Kemudian file dokumen tayangan tentang lahirnya Pancasila, kemudian bisa juga saya menampilkan atau menyiapkan kertas dan spidol bagi anak-anak yang ingin menulis. Targetnya adalah peserta didik yang reguler, tipikal dengan pencapaian tinggi. Moda pembelajaran yaitu tatap muka dengan model pembelajaran discovery learning. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini saya menyampaikan 3 macam tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi sejarah lahirnya dasar negara Pancasila dengan runtut dan tepat. Yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi usulan para tokoh atau para pendiri negara tentang dasar-dasar negara yang benar. 3. Murid mampu menganalisis alasan dihilangkannya frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam teks dasar negara Pancasila dengan tepat dan benar. Adapun pemahaman bermakna, pertanyaan romantik juga sudah saya siapkan di situ. Kemudian di kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 15 menit yang pertama dilakukan pendahuluan, yaitu saya lakukan dengan menyiapkan para siswa agar kelas kondusif dan murid fokus terhadap aktivitas pembelajaran. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah bahwa segala aktivitas yang kita lakukan itu harus dengan penuh perasaan bahagia agar mendapat hasil yang memuaskan. Adapun langkah-langkahnya adalah memberikan salam, berdoa, kemudian menyampaikan strategi pembelajaran berdiferensiasi, menyampaikan lingkup teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian tidak lupa juga sudah menyampaikan dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan kemudian melakukan asesmen diagnostik atau pre-assessment berupa pengisian grafik TIK, yang mana di sini saya sudah menyampaikan grafiknya. Sini dimulai dari saya tahu, kemudian saya ingin tahu, dan saya telah ketahui. Kemudian dalam kegiatan inti ini sudah mencakup pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti kita akan perhatikan yang pertama, tahap pertama saya akan melakukan stimulation berupa pemberian rangsangan agar siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Saya akan menggunakan kegiatan literasi, yaitu menggali topik materi ide pendiri bangsa tentang dasar negara dengan cara melihat, mengamati, membaca, menyimak, atau mendengarkan berdasarkan instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian tahap yang kedua ini sudah memasuki tahap diferensiasi. Kita perhatikan di sini problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah, menampilkan critical thinking atau berpikir kritik,
Guru memberikan kesempatan pada murid untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar, bacaan, video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Sudah saya tampilkan untuk linknya. Kemudian untuk proses selanjutnya, ini juga beberapa hal sudah saya sampaikan. Ini di pola kerjasamanya, pola pembelajaran dengan cara berdiskusi, mengolah informasi dan dari peserta, kemudian peserta didik itu mengerjakan beberapa soal mengenai materi menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Kemudian tahap yang kelima itu melakukan verifikasi atau pembuktian. Pembuktian ini yang terpenting adalah bahwa peserta didik setelah melakukan pengamatan kemudian didiskusikan. Dilanjutkan yang keenam, generalization itu menarik kesimpulan. Di situ seperti halnya dengan mengumpulkan produk atau hasil dari pengamatan, saya mengambil langkah bisa melakukan dengan cara PPT, bermain peran, video sesuai dengan profil siswa, mengungkapkan pendapat dan bertanya atas presentasi tentang materi menggali ide pendiri bangsa. Kemudian secara kreativitas akan menyimpulkan tentang poin-poin penting, menjawab pertanyaan, bertanya, dan menyelesaikan uji kompetensi. Catatannya adalah selama pembelajaran menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara berlangsung, guru melakukan asesmen formatif dan profil pelajar Pancasila dengan mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh, menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli, berpikir kritis, dan kreatif. Kemudian dalam penutupnya sudah disebutkan di situ, guru memeriksa pemahaman peserta didik dengan memberikan atau meminta mereka menjawab pertanyaan kunci pada awal diskusi menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Peserta didik dapat menuliskannya di kolom refleksi. Kemudian untuk asesmen diagnostik atau pre-assessment ini sudah ada kolomnya. Kemudian ada lagi asesmen formatif itu untuk menilai kemampuan anak. Kemudian untuk menilai keterampilan itu karena ini sudah kurikulum merdeka, antara pengetahuan dan keterampilan sudah menjadi satu dengan cara melakukan pengamatan. Kemudian tindak lanjutnya adalah akan mengadakan pengayaan dan remedial. Bagaimana anak-anak yang sudah selesai atau dapat dikatakan tuntas itu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang menurut guru telah mencapai capaian pembelajaran. Kemudian remedial bagi mereka yang belum tercapai sehingga akan membantu pencapaian pembelajaran. Di sini juga sudah dilampirkan beberapa macam instrumen penilaian, asesmen diagnostik, asesmen formatif yang sekaligus untuk asesmen for learning, asesmen of learning maupun asesmen as learning. Kemudian selanjutnya adalah penilaian berkelanjutan, tahap penilaian evaluasi, formatif plus evaluasi dan sumatif plus evaluasi. Hal ini di akhirnya adalah pengumpulan informasi mengenai perkembangan siswa di sini itu di akhir suatu unit pembelajaran agar dapat menentukan apakah kriteria dari standar isi telah dipenuhi. Kemudian ada beberapa alat teknik lagi dalam penilaian, bisa menggunakan tiket keluar, tiket masuk, kemudian berbagi 30 detik, nama dalam toples, dan kemudian 3, 2, 1. Dan yang terakhir adalah refleksi. Dan di tahap berikutnya di sini sudah dicantumkan beberapa instrumen penilaian melalui lembar observasi. Demikian untuk modul ajar saya terkait dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Guru penggerak tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.